Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang sangat cerah ini. Kita masih diberikan nikmat kesempatan, kesehatan, kelapangan waktu sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa yang selalu dilakukan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam melaksanakan kegiatan radio UMSU Radio, FISIP UMSU Bicara. Salawat dan salam mari kita curahkan, mudah-mudahan kita tetap konsisten terhadap Al-Quran dan Sunnah sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa, sehingga kita dapat melaksanakan seluruh agenda-agenda kegiatan di fakultas dan prodi dan agenda kita sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Teman anak muda UMSU M Radio 91,6 FM yang kita sayangi dan kita cintai, masih bersama kami dan saya selaku host pada pagi hari ini untuk dapat berdiskusi hangat seputar sosial, politik, pemerintahan dan sebagainya, untuk dapat beraktivitas di dalam kegiatan-kegiatan. Pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam tema yang sangat luar biasa nih. Mungkin ini kajiannya sangat identik dengan aktivitas kaula muda, sehingga tema ini kita angkat menjadi aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Pada kesempatan hari ini FISIP UMSU Bicara mengambil sebuah tema gerakan hijrah milenial dan gerakan pemuda dalam pembangunan Islam. Tidak menutup kemungkinan nanti banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul ataupun banyak nanti diskusi-diskusi hangat yang akan kita ambil dari tema tersebut, karena pada pagi yang cerah ini saya sengaja jauh-jauh hari nih menghubungi narasumber yang cukup expert di bidangnya ya. Ini salah satunya ada tokoh-tokoh pemuda dan juga tokoh-tokoh gerakan sosial ini. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu, ini ada Abang Da Sahran Saputra SOS yang pada kesempatan hari ini memberikan waktunya untuk berdiskusi. Selamat pagi Abang Da Sahran. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jehan. Alhamdulillah sehat Bang ya. Alhamdulillah sehat dan bahagia, Bang. Bahagia itu ya, sangat luar biasa berkah Ramadan. Kemudian ini ada juga nih kami undang ini di dalam agenda kegiatan pada pagi hari ini, pemateri yang kedua yang cukup hangat dan juga semangatnya sangat luar biasa ini. Saya lihat masih muda, energik ya, dosen juga. Mungkin masyarakat Langkat cukup kenal ini dengan tokoh yang satu ini ya, tokoh pemuda ini. Saya undang ini Bang Muhammad Gusti SOS MAP. Selamat pagi Bang Gusti. Pagi Bang Dian, sehat selalu pokoknya, jaya. Alhamdulillah, jaya katanya. Itu makna simbolik yang sangat luar biasa. Baik, coba kita langsung saja ya, sambil diskusi nanti kita coba untuk kuatkan tema kita pada kesempatan pagi ini. Terlebih dahulu ini saya sebagai host bertanya-tanya, saya pribadi sebenarnya ya, apa sih gerakan milenial itu ya? Apa gerakan hijrah milenial itu ya? Kemudian apa kaitannya dengan kepemudaan yang saat ini sangat diimpi-impikan dan dinanti-nantikan untuk pembangunan, khususnya pembangunan dalam kajian keislaman ya, gitu, pembangunan Indonesia dan kajian keislaman. Baik, saya coba untuk berdiskusi terlebih dahulu ini kepada Bang Sahran. Ini saya lihat Bang Sahran ini memang gerakan-gerakan sosialnya sangat luar biasa ini. Saya lihat juga banyak kajian-kajian riset juga terkait pilihan-pilihan trofi dan gerakan-gerakan sosial yang sangat dibangun di artikel-artikel jurnal-jurnal nasional maupun internasional yang bereputasi. Baik Bang Sahran, ini saya mau tanya ini Bang, bisa dijelaskan sedikit banyaknya terkait dengan bagaimana sih awal perkembangan gerakan hijrah ini Bang, sehingga makna dan juga kata-kata hijrah milenial ini sangat populer pada saat ini di Indonesia. Silakan Bang. Ya, terima kasih Bang Jehan dan para pendengar UMSU M Radio yang sangat berbahagia pagi ini. Mudah-mudahan kita sama-sama sukses menjalankan aktivitas kita hari ini. Nah, bicara tentang gerakan hijrah sebenarnya
Kita awali dulu dengan makna kata hijrah. Kalau di dalam konsep Islam kita mengenal kata hijrah itu kan sebenarnya ada makna historis ya, makna historis di mana ada perjalanan spiritual, perjalanan fisik dan perjalanan spiritual di mana Nabi Muhammad di masa-masa awal dakwahnya, awal-awal perkembangan Islam itu melakukan perjalanan perpindahan dari Mekah ke Madinah. Nah, konsepsi hijrah ini dalam konteks hari ini, dalam gerakan yang dibangun oleh kelompok kaum muda muslim, saya mengatakannya kelompok kaum muda muslim, atau dalam tema kita hari ini kelompok muslim milenial ya, itu adalah pergeseran pola perilaku ya, sehari-hari dari yang awalnya mereka awalnya suka bermaksiat, kemudian terjadi pola perubahan lah menjadi soleh. Dan menariknya Bang Jehan, tren kaum muda hari ini ya, itu dimulai dari riset-riset yang saya baca, itu dimulai dari 2013 sebenarnya, bahwa kaum muda hari ini itu menjadi soleh ya, menjadi dekat dengan agama, itu justru dianggap keren, dianggap sesuatu yang anti mainstream. Nah ini yang menarik nih dalam gerakan-gerakan hijrah itu. Nah, perkembangannya di Indonesia sebenarnya gerakan hijrah ini sudah cukup lama ya. Dulu kita kenal mungkin ada dipopulerkan oleh kelompok-kelompok kelompok hijabers misalnya. Tapi memang kata hijrah ini sendiri, gerakan hijrah itu sendiri, trennya itu mulai di sepanjang tahun 2017 mulai populer. Nah, kalau kita lihat lagi, kita geser sedikit ke belakang, itu ternyata ada pengaruhnya dengan gerakan di akhir tahun 2016 yang kita kenal dengan gerakan 212. Nah, memang pasca gerakan 212 itu kelompok-kelompok kaum muda muslim, kelompok-kelompok milenial muslim menyadari akan adanya kebutuhan untuk melakukan amal jama'i. Amal jama'i itu bekerja secara kolektif. Ya, sehingga mereka punya kesadaran akan identitas dirinya sebagai kelompok muslim milenial yang tidak bisa terlepas dari pola hidup modernisme, tapi juga tidak boleh meninggalkan nilai-nilai spiritual agama. Nah, itu yang kemudian mulai berkembang. Sampai hari ini kita lihat gerakan-gerakan hijrah itu mulai populer sekali, dimulai awal tahun 2017 sampai sekarang. Dan populernya itu di kelompok-kelompok kaum muda di perkotaan, karena memang sumber dayanya juga semakin besar, kotanya itu sumber daya juga semakin besar, dan itu juga menjadi salah satu faktor pendukung berkembangnya gerakan-gerakan hijrah yang ada. Ya, itu satu. Kemudian juga memang salah satu alat bantu dalam kampanye gerakan hijrah itu melalui media-media sosial. Itulah kenapa memang gerakan-gerakan hijrah di kelompok-kelompok milenial ini cukup berkembang. Kita bisa lihat sekarang ya, kalau di bawah tahun 2010 saya kira masjid-masjid itu kalau malam minggu agak sulit kita menemukan anak-anak muda yang nongkrong di masjid, Bang Jihan. Tapi sekarang kalau kita datang ke masjid-masjid di malam minggu, itu anak-anak muda punya tren untuk nongkrong di masjid. Ada istilahnya dalam kajian-kajian hijrah itu ada weekend zaman now. Nah, itu kan bahasanya juga mereka pakai diksi-diksi bahasa yang cukup kekinian untuk untuk mengkampen gerakan-gerakan hijrah yang mereka lakukan. Saya kira itu, Bang Jehan, pengantar dari saya. Baik, terima kasih Bang Sahran, cukup luar biasa, karena secara pribadi memang gerakan-gerakan ini banyak muncul ya Bang. Nanti kita diskusi lebih banyak ini Bang, karena banyak gerakan yang disebut gerakan hijrah, gerakan-gerakan pemuda yang banyak di lingkungan kita sudah muncul ini gitu. Jadi mungkin ini kita coba untuk ke Bang Gusti nih, karena saya lihat profil Bang Gusti juga itu kan salah satu tokoh pemuda yang cukup berkompetensi ya. Saya dengar kemarin itu ada beberapa delegasi internasional yang diikuti oleh Bang Gusti ini dalam aktivitas kepemudaan. Baik Bang Gusti, bagaimana sejauh ini Bang Gusti melihat sebuah gerakan pemuda ya dalam konteks pembangunan dan keislaman ya, dalam konteks kenegaraan. Sejauh ini bagaimana Bang Gusti melihat sudah semaksimal mungkinkah sejauh ini gerakan-gerakan pemuda yang dilakukan untuk pembangunan negara maupun pembangunan dalam konteks keislaman, Bang Gusti? Oke, terima kasih pada Bang Jehan selaku moderator diskusi pagi ini yang sangat menarik dan sangat sangat kekinian tema kita hari ini, anak muda, young leader. Ini sangat seksi untuk dibicarakan.
Selamat pagi juga untuk pada para sahabat pendengar M Radio UMSU dimanapun Anda berada, dan selamat juga menunaikan ibadah puasa Ramadan yang pertama. Jadi pemantik dari awal Bang Saran tadi terkait dengan pemuda hijrah memang hari ini cukup trennya positif ya. Nah, problem pemuda hari ini kan masalah utamanya adalah kesenjangan nih Bang Jihan, di mana kelompok generasi Y dan generasi Z ini sangat mendominasi di negara kita Indonesia ini, negara yang sedang berkembang dan menuju sedang maju lah. Nah, generasi mendominasi ini tidak boleh dianggap hal yang sepele begitu saja berlalu. Tapi bagaimana generasi Y dan Z yang sangat mendominasi ini menjadi momentum untuk kebangkitan bangsa kita dan negara kita. Bagaimana pemerintah bisa mengelola generasi ini dengan baik, produktif, dan tentu harus diterlibat aktifkan dalam setiap pembangunan yang ada. Hari ini kan masalahnya kita adalah ketimpangan nih, disrupsi kita antara pemuda dan pemerintah, pemuda dan ekonomi menengah ke atas. Ini menjadi sekat-sekat yang tentu menjadi negatif jika dikembangkan terus berlalu-lalu. Nah, maka kesimpulan dari pertanyaan Bang Jan tadi, bagaimana peran pemuda? Sesungguhnya pemuda adalah, peran utamanya adalah partisipasi harus ditingkatkan, itu dia. Bagaimana kita harus care pada lingkungan kita harus care pada situasi hal sekitar kita harus care pada politik, isu kekinian, masalah global yang sangat mendominasi, ada kelangkaan BBM, ada kelangkaan minyak goreng. Ini anak muda kan harus care, tidak boleh acuh. Karena apabila kita acuh, pemerintah juga ribet dalam menghadapi situasi ini, maka akan menjadi problem yang besar. Dan ini harus kita antisipasi bersama. Maka saya sangat menghimbau dan mengajak teman-teman sesungguhnya pendengar M Radio ini, mari kita sama-sama tergugah, lakukan hal positif sekecil apapun. Karena satu langkah nyata itu lebih baik pada 1000 impian ketimbang kita bermimpi di ruang-ruang sudut-sudut kota-kota ini. Itu kalau menurut saya Bang Tian. Iya. Ada kata yang sangat menarik ini dari Bang Gusti nih. Jangan hanya bermimpi ya Bang Gusti ya, tapi memang pemuda itu harus aktif dan interaktif ya. Betul. Sangat harus memiliki komitmen yang tinggi untuk sama-sama berpartisipasi. Ini saya tadi mencatat ada care and participation misalnya. Bahwasanya pemuda itu harus care dan juga harus meningkatkan partisipasi. Kira-kira menurut Bang Gusti bagaimana bentuk care-nya dan partisipasi supaya pemuda kita ini khususnya di Kota Medan, di Langkat, di kota-kota lainnya, kemudian di Provinsi Sumatera Utara ini untuk dapat lebih meningkatkan sikap care dan partisipatif tadi Bang Gusti. Oke Bang Jan, ini menarik nih soal partisipasi nih, harus kita bedah tuntas. Jadi partisipasi di sini adalah keterlibatan langsung secara aktif dalam hal-hal positif yang ada di sekitar kita gitu. Sesuai dengan Bang Saran tadi bilang, geng kelompok hijrah ini kan sangat mendominasi di Indonesia ya. Kalau di Bandung itu ada kelompoknya Ustadz Anantaki ya, SIP itu ya. Kemarin baru pengajian di Masjid Raya Al-Masun, meledak itu jamaahnya yang menonton tuh. Anak muda semua milenial, generasi Z, generasi Y, usia-usia 30, 40 ke bawah, mendominasi pengajian. Artinya apa? Sudah mulai tergugah. Nah, langkah konkret partisipasinya gimana? Keterlibatannya adalah membuat hal-hal yang positif. Hari ini Ramadan nih kita isunya lagi kesulitan ekonomi. Anak muda banyak yang tidak kerja, nganggur. Nah, anak muda harus berpikir kreatif, menangkap peluang yang ada. Contohnya, kita punya mobil nih anak muda, ada bagasinya lebar, jualan aja takjil pinggir jalan. Jadi kita harus pede juga terhadap situasi hari ini begitu. Ada perempuan-perempuan yang jago buat salad, puding, makan makanan takjil yang menarik, itu bisa dijual, bisa di-share. Ada income dapat, waktunya produktif, orang juga akan terbantu, dan pasti orang tua juga akan masih mengapresiasi hal itu begitu. Apalagi Kota Medan, Langkat, Binjai ini ya, pemimpinan anak muda. Ada Bang Bobi Nasution, wali Kota Medan ini membuka ruang besar kepada anak muda, ruang publik yang sangat open minded terhadap kelompok-kelompok muda. Barusan saya baca kemarin Pak Bobi itu akan meluncing di Medan Pos itu, kantor pos itu akan diluncing menjadi sudut anak muda dalam kreasi dan kreativitas. Ini kan menarik, tinggal bagaimana kita mau care nggak, peduli nggak gitu. Dan hari ini kan pangsa pasar bisnis anak muda sangat luar biasa ya. Ada kuliner, ada fashion, ada berbagai metode lah yang sangat menarik. Jadi langkah konkretnya adalah buat gerakan inovasi, dan langkah nyatanya adalah buat gerakan yang menarik dan positif untuk kebermanfaatan lingkungan sekitar kita. Itu dia. Oke, baik Bang Gusti, agak ditahan sedikit nih Bang, semangat kali Bang Gusti nih. Karena memang ini memang nih Bang, bicara anak muda nih. Karena saya masih muda kan. Iya, karena masih muda ya. Tadi semangat mudanya sangat luar biasa. Oke, baik. Ini cukup menarik tadi Bang Saran, ada gerakan Y dan gerakan Z ya, atau
ada istilah-istilah yang lain dah yang muncul belakangan ini ya, karena pemuda ini kan salah satu orang yang sangat diharapkan baik dalam konteks negara dan juga keislaman. Bang, kira-kira Bang untuk menggugah semangat ataupun kekuatan yang harus dibangun oleh pemuda, khususnya gerakan-gerakan yang berbasis kepada gerakan-gerakan keagamaan ya, atau gerakan hijrah milenial lah gitu. Bagaimana menurut pandangan Abang dalam beberapa riset ya, ataupun tanggapan ataupun pengamatan yang Abang lakukan lah ini di Kota Medan ini khususnya Bang, karena saya lihat banyak masjid-masjid tadi yang Abang bilang kan diisi oleh aktivitas keagamaan, ada yang malam minggu bersama kawan-kawan hijrah ya kan. Jadi kira-kira Bang, menurut pendapat Abang ini sejauh ini di Kota Medan ini bagaimana antusias yang dibangun Bang kan oleh pemuda-pemuda Kota Medan ini dalam gerakan-gerakan milenial ini Bang, hijrah milenial ini Bang? Iya, Bang Jehan. Memang semangatnya, kalau saya ngelihat lah perkembangan itu semakin kuat lah ya semangatnya itu. Lagi-lagi itu tadi karena memang Medan sebagai kota besar ya, kota besar kedua di Indonesia itu, karena besarnya kota itu sehingga sumber daya juga begitu kuat. Lain lagi misalnya kita kalau ngikuti angka BPS, kita punya angka bonus demografi kan, yang dimana memang kata Bang Gusti tadi generasi Y dan Z itu cukup besar. Nah, hanya saja memang dalam perkembangannya ya pada gerakan hijrah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok muda ini, kenapa hari ini bisa berkembang? Secara sosiologis saya ngelihat karena ini adalah sebuah gerakan sosial yang mereka bangun ya. Nah, salah satu faktor pendukungnya itu karena memang struktur kesempatan politiknya itu sudah terbuka nih Bang. Ya, ada opportunity political structure yang terbuka ya pasca reformasi itu kalau kita mau tarik lagi ke belakang. Karena memang di masa reformasi kan gerakan-gerakan di masa Orde Baru maksud saya itu kan gerakan-gerakan sosial dibatasi ruang geraknya. Nah, pasca reformasi gerakan sosial itu semakin bebas untuk berkembang dan termasuk salah satunya gerakan hijrah yang dibangun. Selain itu memang tidak bisa dipungkiri misalnya ada beberapa kendala yang dihadapi juga oleh kelompok-kelompok muslim milenial dalam gerakan hijrahnya itu. Misalnya salah satunya adalah isu Islamofobia yang begitu kuat dan santer ya pasca gerakan 1 September ya, pasca insiden 1 September di WTC waktu itu. Sehingga dunia melihat Islam itu menjadi sesuatu yang aneh kan. Gejala Islamofobia begitu kuat. Nah, anehnya lagi, gejala Islamofobia itu juga menjangkiti Indonesia, Bang. Menjangkiti Indonesia dengan mayoritas penduduk Islam terbesar di dunia. Bayangkan tuh Islam takut dengan pertumbuhan Islam sendiri, itu yang terjadi sekarang. Nah, salah satu kendala terbesar dalam gerakan hijrah melalui beberapa interview yang saya lakukan pada gerakan-gerakan hijrah milenial itu, hambatannya itu justru muncul di keluarga mereka sendiri. Ya, jadi emak-emak itu takut dia ketika melihat tiba-tiba anaknya ikut pengajian. Nah, ini ikut aliran apa ini? Jangan-jangan aliran sesat atau jangan-jangan nanti ikut terorisme gitu, Bang. Nah, malah sebaliknya orang tua nggak khawatir kalau anaknya nongkrong sampai jam 3 jam 4 pagi pulang pagi, pergi pagi pulang pagi itu nggak khawatir. Tapi gitu anaknya nongkrong di masjid malam minggu orang tua khawatir. Nah, itu menjadi kendala juga. Keren. Menariknya dalam gerakan hijrah, Bang, mereka nggak putus asa tuh pada isu Islamofobia yang kemudian hadir di keluarga sendiri. Mereka menunjukkan bahwa mereka adalah generasi-generasi modern yang punya potensi besar pada era digitalisasi hari ini, dan mereka memanfaatkan teknologi sumber daya yang ada pada diri mereka untuk menunjukkan pada dunia bahwa kami adalah generasi yang juga mengikuti modernitas tapi tidak meninggalkan spirit keagamaan yang mereka miliki, sehingga mereka tunjukkan itu pada gerakan-gerakan yang positif. Kalau misalnya ada stigma negatif misalnya mengatakan bahwa gerakan hijrah ini adalah gerakan yang berbau radikal ya, saya buktikan sendiri itu pada kelompok-kelompok hijrah milenial yang saya teliti bahwa memang walaupun tidak kita pungkiri ada beberapa kelompok yang lumayan keras lah ya kajian-kajian mereka misalnya tegas antara hitam dan putih misalnya. Tapi pada kebanyakan sebenarnya tidak juga hitam dan putih seperti itu ya, tidak asal membid'ahkan misalnya begitu ya. Justru mereka menunjukkan adanya gerakan-gerakan kesalehan sosial itu ya, bahwa mereka bukan hanya gerakan saleh pada level spiritual, pada tauhid segala macam, tapi juga punya empati itu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh
bangsa kita hari ini, seperti yang kata Bang Gusti tadi, misalnya minyak goreng langka. Misalnya ya kan, subsidi BBM ditarik gitu ya. Sulit sekali. Nah, justru mereka hadir itu sebagai perpanjangan tangan negara secara tidak langsung, di mana kadang tangan negara nggak sampai itu. Ya, misalnya tangan negara nggak sampai pada kasus anak yang kena penyakit kanker darah misalnya, di mana BPJS juga mereka nggak punya si pasien itu. Tapi kemudian gerakan hijrah ini mampu mengakomodir harapan anak yang terkena kanker darah itu, sehingga mendampingi biaya dari proses pengobatan sampai proses administrasinya, ya, di mana kadang tangan negara nggak nyampai di situ. Nah, itu spirit kesalahan sosial yang juga mereka lakukan, misalnya pada kejadian kebencanaan, misalnya awal-awal pandemi, misalnya kita lihat ya, awal pandemi itu banyak sekali, selain gerakan-gerakan pemuda lain, kelompok-kelompok hijrah milenial juga melakukan sumbangsi yang besar tuh untuk menyelesaikan permasalahan bangsa di awal-awal pandemi itu ya. Saya kira itu, Bang Jahan. Baik, terima kasih Bang Saran. Teman anak muda UMSU M Radio 91,6 FM, kita tahan dulu nih. Ini luar biasa kali ini, karena saya yakin tadi di awal kita panas ya, luar biasa. Maka saya coba untuk break sebentar, kita lanjut nanti. Terima kasih. Yang muda, yang kreatif, update dan milenial, dengarkan Visip UMSU Bicara. Kok diganti gelombangnya? Kan bentar lagi program Visip UMSU Bicara. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu dihadapkan dengan berbagai permasalahan, baik di bidang komunikasi, sosial, dan politik. Visip UMSU Bicara, setiap hari Rabu, minggu kedua, pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat, menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya, akan memberikan informasi dan solusi melalui bincang interaktif. Nah, untuk menambah wawasan seputar ilmu sosial dan politik, ayo dengarkan dan bergabung di acara Visip UMSU Bicara. Kamu juga bisa bertanya bersama narasumber melalui line telepon atau medsos UMSU FM. Gimana acaranya? Keren kan? Mantap abis, sis. Acara ini kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan UMSU FM Medan. This is UMSU. Teman anak muda UMSU M Radio 91,6 FM, kembali lagi bersama saya, host UMSU Bicara. Tadi saya lihat ini, sekarang kalau kita lihat Bang Gusti ini, kalau dilihat secara langsung udah seperti pelopor kemerdekaan ini Bang Gusti. Ada pakai peci ini, saya lihat ini semangatnya sangat luar biasa ini. Sangat luar biasa ini kita. Bung Tomo Bang. Bung Toman begitu ya. Alhamdulillah. Iya. Revolusi kemerdekaan. Iya. Baik, Bang Gusti, ini tadi saya menarik kata-kata ada yang sangat luar biasa ini kalau dikaji ini. Ada langkah-langkah konkret ya pemuda. Apalagi di era digital ini sekarang sangat dituntut bagaimana pemuda itu untuk melek terhadap teknologi ini gitu. Jadi gimana menurut Bang Gusti ini? Ini karena Bang Gusti ini kan udah malang melintang di kegiatan daerah, nasional, ada beberapa kegiatan internasional ini Bang Gusti ya. Sejauh ini bagaimana langkah konkret yang harus kita lakukan ini? Share pengalaman Bang Gusti dan juga apa yang harus dipersiapkan kepada para pemuda ini khususnya. Oke, baik Bang Jihan. Jadi kalau menurut saya begini, langkah konkret pemuda ini terkait situasi hari ini adalah menjawab tantangan problematika yang ada. Problem pemuda ini apa sih? Kesenjangan ekonomi yang sangat disrupsinya sangat tinggi dengan kelompok-kelompok menengah ke atas. Ya enggak? Nah, macam kami ini anak muda yang dari desa, dari kampung ke kota Medan ini kan tentu punya mimpi, punya semangat. Nah, maka kata kuncinya adalah langkah nyata, aksi nyata adalah action. Itu dia. Jadi apapun mimpi kita, 1000 mimpi kita akan gagal dengan satu action yang nyata. Jadi kalau kita action nyata itu adalah solusi konkret. Nah, terkait dengan Bang Saran tadi bilang tentang transformasi digital, itu menarik sekali bagi saya rasa ya. Jadi hari ini orang bisnis nggak lagi buka dagangan di pinggir jalan lagi, sudah pada arah ke digital. Dan marketplace GoTo, Shopee dan sebagainya, Lazada itu kan juga memberi ruang kepada kelompok-kelompok UMKM tentunya. Ini kan momentum yang harus kita ambil, momentum yang harus kita raih untuk berkolaborasi. Karena kata kuncinya adalah kolaborasi hari ini trennya. Ya, anak muda kolaborasi, nggak bisa maju sendiri-sendiri, kaya sendiri-sendiri nggak bisa, harus kolaborasi, kerja sama. Kamu punya modal, saya punya kemampuan ahli IT, saya punya IT, kamu punya finansial. Yuk kolaborasi, kerjasama. Outcome-nya apa ya? Keuntungan, benefit begitu. Jadi saya di Langkat juga banyak yang garap anak-anak muda milenial tuh ya, bergerak di bidang ekonomi. Ada Santai Tea, ada Gerobak Street Food. Mereka semua tuh yang memberikan dengan IT begitu. Mereka buat konten, buat produk menarik, share di IG, lalu
beredar kemana-mana, lalu anak muda punya partisipasi, akhirnya outcome-nya apa? Keuntungan. Jadi kalau anak muda tuh kerjasama, kolaborasi, maka ujungnya ya maju bersama dia, nggak maju sendiri-sendiri. Dan ini memang sudah menjadi tren kita hari ini begitu. Jadi udahlah, singkirkan lengan baju, buang gengsimu, buang kegalauanmu. Hari ini memang sudah masanya untuk tarung, fight. Karena memang ya sejarah bangsa kita adalah sejarah anak muda ya, menentukan bangsa ini lahir dan sebagainya. Ada Sultan Syahrir, ada Tan Malaka, ada Bung Tomo, ada Kiai Ahmad Dahlan di Muhammadiyah. Mereka anak muda. Mereka adalah orang-orang yang usia di bawah under 30 tapi sudah punya gerakan dan revolusi yang luar biasa untuk bangsa dan negara ini. Sejarah mencatat itu, saya rasa Bang Jehan. Tinggal bagaimana kita anak muda mau nggak menteladaninya, mau nggak mencontohnya untuk menjadi suatu gebrakan atau solusi yang terbaik untuk kita hari ini menuju Indonesia Emas di 2045 tentunya. Itu dia. Tepat sekali, cocok apa yang saya bilang tadi kan Bang Gusti, kayak pelopor kemerdekaan ini Bang Gusti. Jangan diombak lah Bang. Oh ya impul dia nggak apa-apa. Iya. Baik Bang Syahran, tadi saya menarik juga apa yang dibilang Bang Gusti ini, ada komitmen tinggi, kemudian adanya sebuah gerakan-gerakan yang harus berbasis kepada digital ini. Apalagi apakah sejauh ini pengetahuan Bang Syahran ini ya, yang gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pemuda, gerakan hijrah pemuda milenial ini apa sampai kepada tahap-tahapan yang sangat di luar dari konteks keislaman ini Bang, apalagi kan banyak kegiatan-kegiatan yang sosial tadi kan, sosial, ekonomi dan sebagainya. Kira-kira menurut Abang ini sejauh pemahaman dan riset dan pengalaman yang Abang lakukan di lapangan, kira-kira gerakan basis yang alat pendukung ya ataupun alat untuk menuju eksistensinya gerakan ini gimana Bang? Apakah mereka menggunakan basis digital dan sebagainya? Ya, makasih Bang Jan. Ini menarik ini memang. Jadi kalau tadi Bang Gusti punya titip pesan sama pemuda-pemuda, saya kira memang pesan ini udah ditangkap juga sama kelompok-kelompok muda milenial kita, secara khusus kelompok-kelompok milenial Muslim yang melakukan gerakan-gerakan hijrah itu ya. Kita percaya bahwa pemuda itu kan potensi pemberdayaan dengan segala potensi yang mereka miliki ya. Nah, kalau kita bicara pemberdayaan, maka ada satu pesan yang tersembunyi di situ. Apa itu? Pesan kemandirian yang harus dibangun. Jadi bagaimana ke depan itu memang kelompok-kelompok pemuda dengan gerakan hijrah, kalau dengan yang saya teliti itu mampu melakukan gerakan-gerakan pemberdayaan pada masyarakat kecil ya, apakah itu nanti pemberdayaan UMKM dan segala macam. Walaupun misalnya mereka sudah mulai melakukan itu Bang Jan ya, mereka sudah mulai menjawab tadi apa pesan yang disampaikan oleh Bang Gusti, hanya saja masih pada gerakan-gerakan caritas ya, gerakan-gerakan amal ya, padahal potensinya sangat besar sekali. Apa itu misalnya yang masih dilakukan pada kelompok-kelompok pemuda kan sekarang, misalnya gerakan berbagi nasi, gerakan bagi-bagi sembako misalnya gitu ya. Dan itu hanya menyelesaikan masalah pada permukaan, pada level permukaan ya. Belum bisa menumbuhkan kemandirian pada masyarakat sasaran, padahal potensi mereka besar ya. Potensi crowdfundingnya mereka punya ya, karena mereka bisa memanfaatkan digital untuk menghimpun dana sosial, dana umat ya, yang juga hari ini mereka lakukan itu ya. Setiap event yang mereka lakukan ada kota amal yang berjalan, dan kota amal itu dana yang terkumpul dari kota amal itu juga kemudian dilakukan untuk aktivitas-aktivitas kegiatan-kegiatan sosial misalnya ya. Yang paling dekat dengan kampus kita misalnya ada Masjid Al-Falah di Jalan Al-Falah Raya, itu tiap malam minggu tuh ada aktivitas yang begitu ramai dilakukan oleh kelompok-kelompok hijrah milenial itu. Tapi lagi-lagi gerakan-gerakan yang dilakukan masih pada gerakan-gerakan caritas ya, gerakan amal pada permukaan. Nah, harapan saya memang, saya punya harapan lagi tuh, lanjutan harapan Bang Gusti itu. Gerakannya harus menyentuh pada gerakan-gerakan pemberdayaan dengan segala potensi yang mereka miliki. Agar apa? Agar kemudian stigma negatif Islamofobia itu juga kemudian hilang dengan sendirinya. Ya, mereka bisa menunjukkan bahwa mereka bukan gerakan-gerakan radikal. Ya, Islam itu yang benar-benar rahmatan lil alamin ya, memberi rahmat pada seluruh makhluk hidup dan seluruh alam ciptaan Allah ini ya. Bahwa mereka bisa menjawab di mana kadang-kala tangan negara nggak sampai, itu seperti yang saya katakan tadi ya. Bisa melalui pemberdayaan UMKM yang juga menjadi penyokong perekonomian
negara ini ya. Jadi pada prinsipnya saya lebih penekanan pada itu, gerakan kesalahan sosialnya itu lebih digeser pada arah-arah pemberdayaan sehingga bisa menumbuhkan kemandirian pada masyarakat masyarakat penerima manfaat itu, sehingga kedepannya semakin banyak orang-orang yang mandiri, maka permasalahan-permasalahan penyandang permasalahan kesejahteraan sosial itu juga mampu diselesaikan. Ya, karena apa? Karena kalau cuma sekedar gerakan-gerakan caritas, gerakan amal itu cuma ya menyelesaikan masalah di dalam jangka pendek kan. Kita butuh gerakan-gerakan yang berkesinambungan. Gitu Bang Jehan. Baik, Bang Saran, luar biasa sekali apa yang disampaikan Bang Saran ini. Memang banyak aktivitas kepemudaan ya sekarang yang muncul. Ada istilah-istilah kesalahan sosial, baru gerakan kota amal berjalan dan sebagainya. Memang ini salah satu semangat anak muda, gerakan hijrah milenial ya sekarang dibangun di Kota Medan ini sangat luar biasa. Tapi apakah gerakan-gerakan ini juga ada di Langkat ataupun daerah-daerah sekitarnya? Ini yang perlu ditanyakan siap. Kepada Bang Gusni, karena Bang Gusni berapa mengikuti aktivitas kepemudaan ini ya di Langkat dan juga di Sumatera Utara ya. Jadi menurut Bang Gusni sendiri ini tadi ada istilah-istilah gerakan-gerakan sosial yang dibangun, kemudian gerakan-gerakan mungkin mengarah ke gerakan politik. Itu juga kita tidak untuk kemungkinan di situ. Maka yang ingin kita diskusikan ini Bang Gusti, menurut Bang Gusti sendiri sejauh ini gerakan-gerakan yang sangat efektif untuk membangun persepsi dan paradigma ya kepemudaan kita ini, menurut Bang Gusti yang penting itu gerakan-gerakan yang seperti apa Bang Gusti? Oke, baik Bang Jehan, ini nampaknya lebih mendalam nih dan spesifik nih mengorek awak nih. Tapi nggak apa-apa, kita kita tampung. Jadi kalau langkah-langkah yang konkret dan nyata dan positif dalam membuat pembangunan, yang pertama adalah gerakan-gerakan sosial movement tadi ya di bidang digital ya. Jadi hari ini Bang Jehan, orang sangat banyak sekali data terbaru berselancar di media sosial daripada media nyata. Kenapa? Karena traffic pertumbuhan Instagram, Facebook itu sangat tinggi di Indonesia. Maka itu adalah pangsa pasar yang menarik. Anak muda sudah bergeser dari dunia nyata nongki tapi sudah kepada ke kelompok medsos ya, media sosial ya. Dan Instagram ini adalah lahan yang sangat luar biasa basah untuk dikelola menjadi suatu income, promosi, branding produk dan sebagainya. Nah, bergeser ke Langkat. Di Langkat ada nggak kelompok seperti itu? Ada. Di Langkat saya banyak mengelola anak-anak muda yang hobi traveler, pariwisata. Ada @visit Langkat ya, 20.000 followers itu kita bina dari nol, kita bantu coachingnya. Lalu di Binjai itu teman saya ada namanya punjabinjai.com, 45.000 followers. Dan mereka ini sudah berkelompok berapresiasi kepada geng-geng selebgram Kota Medan juga. Ada Taupo Tembung, ada Medan Dabing dan sebagainya. Ini positif. Dan perlu diketahui ya, ternyata pangsa pasar Instagram ini sangat luar biasa. Banyak sekali anak muda UMKM yang ingin bergabung join, bahkan menawarkan endorse produk, dan ada sisi ekonominya. Ada yang sekali posting minta harga 300.000, 400.000, story aja 200.000, free produk. Ini kan menarik. Tapi apakah semudah itu membuat akun menjadi puluhan ribu followers? Enggak semudah itu. Tentu ada step-step yang harus dilakukan. Di Langkat itu alhamdulillah anak muda sangat sangat aktif. Kami di Stabat itu ada BMX, ada skateboard, ada kelompok ngaji milenial, ada kelompok usaha dagang UMKM minum-minuman kekinian, ada kuliner. Banyak sekali lah. Ada kelompok hijrah, ada kelompok musisi, ada macam segala hal. Jadi sangat mendominasi di Langkat kreatifnya. Binjai juga bagus, Medan, dan kita sudah mulai mencontoh Bandung ini karena hari ini banyak ya inspirasi Bandung itu menjadi inspirasi kita juga bersama. Ya banyak juga produk-produk lokal fashion itu ternyata banyak anak lokal yang mengisi. Dan ini juga sesuai dengan komitmen kampanyenya Pak Menteri Pariwisata, Pak Sandi Uno, tentang produk lokal itu harus kita banggakan, dan instruksi terakhir Presiden Pak Jokowi di Bali ya terakhir kemarin itu. Jadi memang semua berkaitan lah Bang Jehan, sangat berkaitan antara produk, kolaborasi, kerjasama, membranding, hijrah. Jadi sangat sangat linier lah. Tinggal saya rasa kata kuncinya adalah action tadi, langkah nyata kita. Karena saya bilang tadi kalau 1000 mimpi tidak akan tujuh dengan tanpa satu langkah nyata ya. Jadi mau nggak mau sudah harus turun nih, harus ke lapangan, harus fight lah mau tidak mau begitu. Karena ini memang eranya era pertarungan, siap tidak siap, berjuang atau tidak berjuang, karena hidup ada dua pilihan kan, berjuang atau terbuang, kembali kepada anak muda tadi. Itu dia Bang Jehan. Oke, berjuang atau terbuang, kira-kira Bang Gusti masih berjuang ini? Berjuang, saya berjuang, saya selalu berjuang. Baik kehidupan, ekonomi, pendidikan, percintaan, semua kita perjuangkan. Iya. Kata percintaan, cinta anak muda ya. Anak muda. Cinta anak muda, milenial. Baik Bang Gusti, ini kira-kira ini kan
mungkin bertanya-tanya nih, banyak pemuda-pemuda kita bertanya-tanya ini, apalagi saya kan kategori masih pemuda ya. Nah, masih kategori pemuda walaupun sudah memiliki 1 anak tapi masih pemuda lah. Papa muda masih. Jadi yang ingin kita diskusikan dan kita tanyakan ini Bang Gusti, kira-kira trik dan intrik ya, maksudnya Bang Gusti bisa kasih pengalaman konkret ya, bagaimana Bang Gusti membangun sebuah usaha dan juga membangun sebuah relasi ya. Siap. Kolaborasi tadi ya. Kolaborasi, kata kunci kolaborasi tadi kuncinya. Kira-kira ini mungkin mengarah kepada pengalaman ya, ataupun mengarah kepada apa yang sudah Bang Gusti lakukan lah ini gitu. Jadi kira-kira trik dan intrik yang bagaimana yang bisa di-share kepada kawan-kawan pemuda ini supaya kegiatan keseharian ini lebih efektif, efisien dan produktif. Oke. Nah, karena kita juga pengen tahu ini kan sejauh mana kira-kira, karena Bang Gusti kita kategorikan pemuda yang sudah cukup berhasil ya dalam bidang baik entrepreneur dan sebagainya, gerakan dan sebagainya. Nah, jadi kira-kira bagaimana trik dan intriknya Bang Gusti ini? Oke, baik Bang Jihan. Jadi sebenarnya triknya itu sederhana aja. Semua itu anak muda, trik hidup bahagia, berkah itu sudah ada, apa ya, kata kunci dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, selaku inspirasi umat Islam, inspirasi anak muda di dunia. Tinggal kita mau melaksanakan atau tidak. Saya juga sharing ya, mungkin saya banyak lah berjalan ke negara di dunia ini ya, Brunei, Singapura, Malaysia, China, berbagai event internasional saya ikuti. Saya berkarir dari bawah di IMM FISIP, lalu IMM Sumut, IMM Langkat, bahkan sampai menjadi S2 Magister. Saya nggak pernah bermimpi begitu Bang. Saya ini anak kampung dari Langkat, merantau, naik sepeda motor, hanya punya tekad dan keberanian. Tapi hari ini semua sudah saya raih, sudah saya jalani. Kata kuncinya apa? Kata kunci satu aja kata Rasul. Barang siapa yang bersilaturahmi maka akan mempermudah urusanmu, mempermudah rezekimu, mempermudah relasimu. Perbanyak aja berteman dengan siapapun. Kita nggak perlu milih-milih teman siapa dia, apa latar belakangnya, nggak perlu. Anak muda jangan mau terkotak-kotak dengan sekat-sekat itu, begitu loh. Saya berteman aja Bang, saya berteman dengan orang politik, saya berteman dengan pejabat, saya berteman dengan orang-orang bisnis, saya berteman dengan orang media, wartawan, jurnalis, saya berteman dengan ulama. Kenapa? Karena bagi saya semua itu adalah modal cash kita untuk menjadi mudah dalam segala hal, begitu. Karena hidup ini nggak bisa individual, begitu. Dalam teori sosiologi, manusia itu adalah manusia yang sangat dibutuhkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Nggak bisa kita hidup sendiri. Nggak zamannya lagi kita maju sendiri-sendiri. Memang zamannya adalah kolaborasi, kerjasama. Suka tidak suka kita butuh orang lain. Dan itu adalah kata kunci silaturahmi Bang. Jadi kuncinya silaturahmi, memperpanjang umur, memudah rezeki, memperbanyak relasi, berbuat baik sama orang. Karena kata di Quran itu bilang sebaik-baik umat adalah bermanfaat orang lain. Jadi kalau kita kaya pun punya mobil, punya deposito banyak nggak bermanfaat, buat apa begitu? Jadi kebermanfaat itu adalah kunci utama. Bantu aja teman-teman, banyak sedekah. Ketika adzan sholat di masjid itu utamakan. Karena ya macam lelaki itu nggak ada alasan untuk sholat di rumah. Kata kuncinya ada sholatnya di masjid. Kalau semua orang menjalankan perintah sholatnya di masjid, maka masjid akan makmur, ekonomi berputar, umat akan jaya, bangsa akan besar, kita menjadi bangsa yang badatun thayyibun warapun ghafur, bangsa yang sejahtera, berkah, merdeka dan makmur. Itu dia. Oke, wah luar biasa sekali. Ini bukan kampanye Bang Jihan, ini bagian dari apa ya, semangat anak muda nih, spirit berapi-api, apalagi Ramadan. Bukan kampanye Bang, tapi kalau mau pilih boleh juga kita kerjasama kan gitu. Iya baik. Tadi ada kata kuncinya bahwasanya ekonomi keumatan itu dapat dibangun dari dalam masjid ya. Yes, makanya memang dulu pada zaman Rasulullah juga masjid sebagai salah satu akses bagi Rasulullah dan juga para ulama kita untuk dapat mengembangkan nilai-nilai keislaman dan keagamaan kita. Ini saya berpaling ataupun bergeser kepada Bang Sahran ini. Bergeser kepada Bang Sahran. Sejauh ini Bang Sahran tadi saya kembali ke lokasi ataupun tempatnya, bagaimana kita itu bisa mengembangkan ekonomi kreatif ya, apalagi berbasis keislaman. Sejauh ini menurut Bang Sahran apakah banyak tempat-tempat ibadah kita ini Bang Sahran ya di Kota Medan ini sudah bisa menerima itu apa belum? Gitu, karena masih banyak tempat-tempat ibadah kita di Kota Medan ini ya, di masjid dan sebagainya masih memang tadi Bang bilang tadi ada semacam fobia, kemudian ada semacam diskusi yang sangat luar biasa sekali ya, belum bisa menerima gerakan-gerakan, apalagi gerakan tersebut ini masih belum tahu bagaimana siapa yang membuat, kemudian bagaimana dan sebagainya. Karena pada dasarnya masjid juga kembali kita kepada tempat dasarnya masjid itu sebagai akses kita untuk mengembangkan nilai keislaman. Menurut Bang Sahran ini sejauh ini di Kota Medan kira-kira gimana Bang? Apakah memang masyarakat ataupun sudah bisa menerima atau belum ini ya tempat ibadah kita nih Bang Sahran?
Ya, itu juga menjadi tantangan sebenarnya di awal-awal masa perkembangan gerakan hijrah ini, Bang Jihan. Banyak sekali masjid-masjid yang kemudian merasa aneh dengan gerakan yang dibangun oleh kelompok-kelompok milenial. Ya, misalnya mereka awal-awal itu kan kita tahu misalnya ada beberapa artis yang hijrah ya, katakanlah ada Irwansah misalnya. Ketika Irwansah kemudian dibawa ngisi pengajian di masjid-masjid, mereka pihak masjid di awal mengira ini apa ini event-event artis gitu. Padahal mereka itu kemudian dijadikan ikon untuk memperbesar gerakan-gerakan hijrah itu. Nah, menariknya Bang Jihan, sekarang masjid-masjid sudah lebih terbuka lah dengan gerakan-gerakan itu, ya. Karena apa? Karena salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam gerakan hijrah yang dibangun oleh kelompok-kelompok milenial muslim kita itu, bahwa bagaimana nanti ke depannya masjid kembali menjadi ruang publik, menjadi pusat peradaban, menjadi pusat perekonomian umat, dan itu sudah mulai dilakukan sekarang. Seperti yang saya katakan tadi kan, di Masjid Al-Falah itu di Sabtu Minggu itu misalnya ada pasar malam yang dilakukan di masjid. Di malam Minggu itu ada pasar malam di masjid. Jadi anak-anak itu kemudian mulai rame-rame di masjid, mencintai masjid, aktivitas di masjid mulai bangkit. Ada pasar gratis yang kemudian dilakukan di pagi Minggu di Masjid Al-Falah itu, yang itu dimotori oleh kelompok-kelompok hijrah milenial itu. Kemudian kalau kita lihat sekarang pengajian-pengajian di masjid itu kemudian sudah mulai diisi oleh bazar-bazar yang diisi oleh pelaku-pelaku UMKM muslim kita. Nah, itu untuk menjawab apa? Untuk memfasilitasi agar UMKM kemudian bisa tumbuh melalui pasar-pasar umat. Karena yang betul kita butuh sinergisitas, butuh kerjasama, butuh berjejaring ya. Dan kelompok-kelompok hijrah milenial itu punya tren positif untuk memfasilitasi itu. Saya selalu bilang itu karena tadi kita sudah menyinggung pemberdayaan kan. Pemberdayaan ini kan punya 4 modal tuh yang harus kita lakukan kalau kita bicara pemberdayaan. Karena pemberdayaan itu kan asal kata dari empowerment ya. Ada kata power, ada kata kuasa. Maka kalau mau berdaya, maka butuh berkuasa, butuh mandiri terus itu. Setidaknya ada 4 kapital, ada 4 modal yang harus dipenuhi, dan ini harus diakomodir oleh kelompok-kelompok muda kita. Ada kapital simbolik misalnya, kemudian ada kapital ekonomi, ada kapital budaya, dan ada kapital sosial. Saya selalu bilang misalnya, kalau misalnya kita bukan anak presiden, bukan menantu presiden seperti Bang Bobi misalnya, sehingga kita nggak punya kapital simbolik yang kuat, kita bukan anak sultan yang kaya raya sehingga kita nggak punya kapital ekonomi yang kuat, kita pendidikan yang nggak tinggi-tinggi kali misalnya sehingga kita nggak punya kapital budaya yang kuat, tapi minimal kita punya jaringan sosial, kita punya pertemanan yang kuat. Dan itu yang saya lihat dilakukan oleh kelompok-kelompok milenial kita itu. Mereka memperkuat jaringan-jaringan sosial sehingga mereka punya kapital sosial yang kuat untuk itu, Bang Jihan. Dan itu kita butuhkan. Lagi-lagi capital building ya sangat dibutuhkan dalam gerakan-gerakan baik gerakan keislaman dan gerakan-gerakan sosial lainnya. Jadi Bang Saran memang sangat menarik kali ini, 1 jam ini tidak cukup sebenarnya untuk kita berdiskusi. Tanpa terasa memang kita juga harus banyak-banyak berdiskusi langsung ini ya. Langsung jumpa kopi-kopi setelah lebaran ya. Iya, cocok. Kopi-kopi. Asal jangan siang ini Bang Jihan. Baik Bang Saran, jadi terakhir ataupun menurut Bang Saran ini kira-kira bagaimana harapan dan tanggapan kita khususnya untuk para pemuda ini untuk memahami dan lebih mencintai gerakan-gerakan hijrah ya, maksudnya gerakan-gerakan yang intinya untuk kebaikan ya, kemaslahatan umat. Kira-kira menurut Bang Saran harapan yang bagaimana yang untuk dibangun dalam perspektif kepemudaan lah ini Bang Saran? Iya, saya tadi sudah sampaikan bahwa tren positifnya sudah bisa kelihatan. Kita harus berterima kasih lah pada gerakan-gerakan hijrah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok milenial ini, sehingga mereka bisa menjadi perpanjang tangan ustadz-ustadz kita untuk merekrut kaum-kaum muda agar lebih taat. Secara spiritual mereka berhasil melakukan itu. Walaupun misalnya ada beberapa minus yang juga harus dievaluasi misalnya ya, yang itu juga butuh evaluasi kuat. Nah, saya lebih menitik beratkan pada poin kesalahan sosialnya, karena kesalahan spiritualnya mereka sudah dapat. Nah, bagaimana kemudian gerakan yang mereka lakukan itu juga mampu merambah pada gerakan-gerakan kesalahan sosial yang bukan hanya pada tataran gerakan caritas seperti yang saya katakan tadi, tapi levelnya lebih ditingkatkan pada gerakan filantropi, pada gerakan pemberdayaan, sehingga mampu menjawab permasalahan-permasalahan ekonomi bangsa yang hari ini sama-sama kita hadapi, Bang Jihan. Jadi harapan saya itu, jadi ada
rencana tindak lanjut dari gerakan kesalahan sosial yang sudah mereka lakukan, sehingga levelnya lebih ditingkatkan. Bukan hanya pada bagi-bagi sembako lagi, nggak pada itu lagi. Bukan itu tidak baik ya, itu tetap dilakukan, tapi kemudian harus ada gerakan yang lebih konkret untuk menjawab permasalahan sosial sehingga tumbuhnya kemandirian pada masyarakat yang mereka dampingi. Baik Bang Sahran, ini luar biasa ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian ini Bang Gusti nih, terakhir closing Bang Gusti. Closing ya, jadi closing statement dari saya juga selaku anak muda. Yang pertama kondisi hari ini kita COVID, ekonomi kita melemah, ketidakpastian global ini sangat dinamis. Yuklah anak muda sadar sama-sama. Kita bangun peradaban yang baik, saling gotong royong, peduli satu sama lain. Kita care pada lingkungan dan lingkungan kita, keluarga kita. Agar Agar menjadi sesuatu yang baik dan bisa berdayakan untuk semua umat. Hari ini memang tren anak muda sudah mendominasi ya. Mulai dari dunia, Presiden Emmanuel Macron di Prancis, ada beberapa perdana menteri di Kanada itu juga anak muda. Lalu ada juga di Sumatera Utara, Bupati kita Tapanuli Tengah, Bakhtiar Sibarani, anak muda 33 tahun. Di Labuan Batu ada Henry Istorus, anak muda di bawah 30, usianya 32 tahun. Di Medan ada Bang Bobi, wali kota Medan, anak muda juga usia 32 tahun. Jadi tren positif anak muda ini harus kita ambil menjadi sebuah inspirasi, semangat agar kita bisa berbenah dan bergerak begitu. Udah nggak zamannya lagi kita saling umpat, saling iri hati, saling bertengkar, berkutat di internal. Sudah, kita harus bangkit, sama-sama bergerak, jalan bersama, beriringan, agar kita menjadi bangsa besar, bangsa yang maju, sejahtera bersama, gotong royong, agar tercapai hal-hal yang kita inginkan bersama. Kalau saya sih pesan terakhirnya adalah lebih baik menyalakan lilin di kegelapan daripada mengutuk malamnya gelap, itu sangat luar biasa. Jadi itu adalah langkah nyata kita. Lalu Soekarno pernah bilang juga sama kita nih Bang Jehan, kalau anak muda ingin bermimpi atau ingin sukses, berani terjun ke lautan. Jadi anak muda, jika kau ingin mutiara, terjunlah ke lautan. Jadi bukan lagi bermanja-manja di rumah, kena AC, main wifi, tapi terjun ke lapangan. Sisihkan lengan baju, itu dia, merdeka, Bang Jihan. Merdeka. Nah, merdeka dalam ekonomi, merdeka dalam hal segalanya. Betul. Bang. Oke, Bang. Nanti orang pemuda-pemuda Langkat ini bisa jumpai Bang Gusti ya. Siap. Bisa Bang Gusti dan pemuda-pemuda lainnya. Tanpa terasa teman anak muda dan seluruh masyarakat Kota Medan ya khususnya, kajian kita luar biasa, 1 jam tidak bisa diselesaikan ya. Kalau ada waktu dan sing-singkan lengan bisa action plan ya. Action plan, betul. Action plan tadi kata kuncinya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa untuk acara berikutnya ya, Visip Umsu Bicara di radio dengan tema-tema yang sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kemudian pada seluruh pimpinan fakultas ya. Izin telah memberikan informasi di radio ya, berkolaborasi juga dengan radio UMSU ini. Yes, memberikan mencerahkan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih berkemajuan. Alhamdulillah. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam kata-kata tadi ada kekurangan ya. Mudah-mudahan menjadi berkah dan amal jariah buat kita semua. Amin ya Allah. Amin. Saya tutup kegiatan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa di pekan kedua setiap bulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.